Shalom, apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dan saya percaya pada malam hari ini, kita selalu antusias dan semangat untuk kita sama-sama diperlengkapi dengan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, kita ketemu lagi dan senang kita ketemu, dan hari ini kita belajar dalam doktrin Alkitab GCA. GCA itu tidak membuat doktrin, tetapi doktrin Alkitab, dengan judul hari ini adalah Langit yang Baru dan Bumi yang Baru.
Dan ini adalah pelajaran yang ke-16. Artinya sudah selesai. Jadi saudara, kita sudah belajar selama 16 doktrin Alkitab GZA yang dipegang baik di Indonesia maupun di Amerika, Kanada, dan di seluruh muka bumi di mana GZA itu berada. Kita berdoa, Tuhan, kami akan belajar tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Dan kami tahu adalah pengharapan kami yang penuh dengan bahagia, seperti yang kami belajar pada minggu yang lalu. Tapi pada hari ini inilah destiny kami yang terakhir, tujuan hidup kami adalah supaya kami masuk kepada langit yang baru dan bumi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat mengajarkan pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Dan saudara, kita akan lihat seperti gambar ini, doktrin Alkitab GZA yang ke-16 atau sebagai penutup, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Nah saudara, langit yang baru dan bumi yang baru itu akan terjadi setelah 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai di bumi, lalu masuk ke sini. Jadi saudara, ini akan terjadi setelah 1000 tahun. Nah, sebelumnya akan terjadi 7 tahun masa sengsara dulu, Yesus turun ke bumi, lalu 1000 tahun damai, lalu masuk ke sini. Langit yang baru dan bumi yang baru ini. Nah, saudara sekalian, perjanjian lama maupun perjanjian baru berbicara tentang bumi dan langit yang baru ada. Jadi bukan hanya pada perjanjian baru, bukan. Kau bisa lihat di sini dalam Yesaya ada, Yesaya juga 66, 65 sebelumnya dan Wahyu 22. Nah, kita akan banyak lihat dalam Wahyu 22 ini. Nah, saudara, yang dikatakan baru dalam kitab Wahyu 21 ayat 1 yang diterapkan untuk langit dan bumi yang baru, sebetulnya itu dalam bahasa Yunani, sebetulnya baru itu adalah kainos, bukan neos. Maksudnya begini, kalau saudara beli laptop, ada kotak, buka kotak, itu namanya baru, neos. Ya kan, itu artinya baru, memang betul-betul baru. Tetapi kalau dikatakan kainos, laptop saudara sudah engkau pakai, ternyata itu perlu di-upgrade. Ya kan, bisa di-upgrade, jadi artinya softwarenya di-upgrade, ya kan, di dalam tadi di-upgrade. Nah saudara, engkau bisa katakan laptop saya laptop baru. Tetapi sebetulnya bukan baru betul, yang baru itu adalah softwarenya yang baru. Nah jadi saudara, bumi kita ini nih, yang sudah seperti ini, akan Tuhan buat baru. Karena yang membuat bumi ini baru, kita manusia tidak bisa buat menjadi baru, tidak bisa. Yang bisa membuat bumi ini baru, langit yang baru adalah yang menciptakan langit. Yang menciptakan langit itu namanya Yesus. Yesus adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Jadi saudara, yang bisa mengubah, memperbarui bumi ini dan langit itu hanya Yesus. Bisa katakan amin. Nah, jadi saudara, ini bukan dongeng, tapi ini yang akan terjadi saudara. Saya akan bacakan di dalam Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Laut pun tidak ada lagi. Saudara, dalam 7 tahun masa aniaya, gempa bumi begitu hebat, gunung-gunung itu masuk ke dalam laut, sehingga laut itu tidak ada lagi. Nah, jadi saudara, bisa dihuni hampir 90% bumi ini. Saat ini bumi tidak bisa dihuni. Karena apa? Ada laut, ada gunung, ada gurun pasir. Jadi bumi ini hanya bisa dihuni sekitar 15%. Nah, kita lihat lagi sini.
Dalam Yesaya 65, Tuhan berkata, aku akan membuat langit yang baru dan bumi yang baru. Kita katakan amin. Jadi dalam perjanjian lama Tuhan sudah katakan seperti itu. Nah, jadi saudara kita masuk dalam perjanjian baru di sini. Nah, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara perhatikan di sini, turun dari surga. Turunnya kemana? Ya tentunya ke bumi. Jadi saudara ada sebuah kota kudus yang Tuhan buat, namanya Yerusalem yang baru, turun dari surga. Nah, saudara sekalian, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu, dan tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia, Tuhan, akan diam, maksudnya tinggal sama-sama dengan mereka, manusia, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Dia akan menjadi Allah mereka. Saudara, inilah kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, supaya Tuhan itu tinggal bersama-sama dengan manusia. Tapi sayang sekali, pada zaman Adamnya memilih untuk buat dosa sehingga dia terpisah. Termasuk anak cucu Adam sampai hari ini nih. Tetapi saudara puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Yesus membuat daur ulang, yaitu hanya melalui Yesus, dan Tuhan ingin bahwa dia bersama-sama dengan manusia. Bukankah itu enak, amin? Kalau engkau baca dalam kitab Kejadian, Tuhan bicara pada Adam. Dan Adam bicara sama Tuhan, dan Adamnya tidak mati. Karena Tuhan itu terang adanya. Nah, tapi ini Tuhan akan buat nanti pada langit yang baru, bumi yang baru, nanti itu Yerusalem yang baru. Dan Dia akan menghapus segala mata air dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Saudara, tidak ada kematian. Kita tidak akan mengalami kematian, penyakit pun tidak ada, yang namanya pandemi, corona, atau jenis penyakit virus apapun, tidak ada lagi. Kanker, tumor juga tidak ada lagi. Nah, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Amin. Di dunia ini saudara, kita penuh dengan air mata. Saudara sadar, pada sadar, kita selalu menghapus air mata karena kepedihan, karena penderitaan, karena hati yang sakit, dan sebagainya. Nah saudara, ini semua akan hapus Tuhan. Akan lenyap, dan inilah janji Tuhan pada saudara. Dan janji ini bukan janji kosong, dan ini bukan hanya dongeng, tetapi ini adalah firman Tuhan. Kalau saudara bisa percaya, itu adalah iman. Jadi barang siapa menghampiri Tuhan, dia harus mempunyai iman. Percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, saya masuk lanjut ayatnya berikut. Ayatnya 21, tetap pasal 21 ayat 5 dan 6. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, ku adalah Yohanes, murid yang dikasih Tuhan, yang suka nyender di dada Tuhan, dan ketika Yesus disalibkan, dia ada di depan Yesus. Semua muridnya lari, tapi dia hanya di sana, memberikan kekuatan moral maupun batin kepada Yesus. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara, inilah janji Tuhan. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Jadi sekali lagi, itulah tujuan akhir hidupmu, tujuan akhir hidup saudara dan saya, destiny terakhir dalam hidup kita adalah kita mau masuk bersama dengan Tuhan, yaitu di Yerusalem yang baru ini. Bisa katakan amin?
Nah itulah sebabnya saudara, apapun yang ada pada hari ini, engkau bertahanlah, engkau terus bertahan, dan jangan sampai jatuh, saling membangun satu yang lain, dengan kata-kata yang membangun, dengan kata-kata yang positif, dan kemudian saudara kita saling merangkul satu yang lain. Karena kita lihat ke depan, tujuan kita bukan menjadi penguasa atau apa yang di bumi ini, bukan. Saudara, saya masuk lagi ke ayat yang ke-7, barang siapa menang. Nah ini, Tuhan janji lagi. Barang siapa bisa mengatasi masalah hidupmu di bumi, dan Tuhan tidak membuat engkau yatim piatu, dan Tuhan tidak memberikan engkau sendirian. Kita anak Tuhan, Tuhan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, seorang penolong. Dan di samping itu dalam perjanjian lama, kita juga diberikan malaikat Tuhan. Jadi barang siapa menang, kalau engkau bisa menanggulangi, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Bisa katakan amin? Saudara, inilah pengharapan kita. Bisa katakan amin? Inilah pengharapanmu saudara, dan pengharapan saya. Pengharapan kita bukan dapat uang banyak, ya kan? Bukan dapat rumah banyak, ya kan? Dapat berkat melulu, ya kan? Dapat duit banyak, bukan itu saudara. Dan bumi ini, yang tadi saya katakan tidak ada gunanya. Nah, kita masuk 8. Tetapi, orang-orang penakut, takut bersaksi, takut melayani, takut memberi, ya takut apalagi saya tidak tahu lagi ini nih. Orang-orang yang tidak percaya pada janji Tuhan, tidak percaya pada firman, tidak percaya pada janji Tuhan. Orang-orang keji yang jahat, yang kejam, orang-orang pembunuh jasmani tidak, tetapi membunuh rohani, yaitu dengan fitnaan. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Memang kita tidak menyembah berhala, tetapi dalam hatimu ada berhala rohani. Ingin dipuji, ingin dihormati. Mesti ke aku dulu, aku punya posisi aku. Bukankah itu penyembahan berhala rohani? Dan semua pendusta, pada hari ini saudara, pendusta itu paling banyak. Mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara, dijauhkan Tuhan, kita ayat 8 ini. Bisa katakan amin. Nah, kita masuk lagi di sini. Yerusalem baru. Yerusalem baru, saudara. Nah, lalu di dalam roh, ianya besar ini Tuhan, membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Diulangi lagi saudara. Tadi ayat 1 sudah ada, turun dari surga. Ayat ke-10 diulangi lagi, turun dari surga. Jadi turunnya itu dari surga, bukan dari mana-mana. Ya kan, bukan dari mana-mana. Saudara bisa lihat, inilah gambar yang kita bisa gambarkan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yasbis, jernih seperti kristal. Saudara, kota itu penuh dengan kemuliaan Tuhan Allah. Nah, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Ada pintu gerbang 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis apa saudara? 12 suku Israel. Jadi saudara, ada 12 suku Israel namanya ada di sana. Nah, kita masuk di sini lagi. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis 12 nama siapa? 12 nama siapa?
ke-12 rasul anak domba itu. Jadi di situ ada namanya Petrus ya, dan sebagainya. Jadi saudara, 12 rasul Tuhan Yesus luar biasa. 12 rasul ini sudah menderita luar biasa di bumi. Dan luar biasa, mereka hari ini mendapatkan istirahat sementara. Karena surga itu tempat istirahat sementara bagi anak-anak Tuhan untuk dia lalu masuk lagi kepada kehidupan kekal, roh, jiwa, dan tubuhnya. Nah, saya masuk di sini saudara, kota itu tidak memerlukan matahari, tidak membutuhkan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara, yang ada di surga itu anak domba. Amin. Anak domba itu siapa? Anak domba itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu memang pemiliknya surga karena dia adalah Tuhan. Jadi saudara, bukankah ini luar biasa? Amin. Jadi saudara penuh dengan kemuliaan Allah sehingga tidak butuh lagi matahari maupun bulan. Bukankah ini luar biasa? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana indahnya kota itu. Ayat 27. Di sini diulangi lagi di sini. Tetapi yang tidak akan masuk ke dalamnya, perhatikan benar-benar. Ke dalamnya sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang sampah, atau mereka yang melakukan kekejian. Mereka yang melakukan itu, jahat. Ya kan, di bumi dia jahat. Saudara, ini tidak bakal masuk. Kemudian orang yang suka dusta, suka bohong, ya kan? Memang suka bohong. Saudara, saya sudah ulang-ulang mengatakan, bohong itu yang suka dusta adalah juru bicaranya setan. Yang suka dusta adalah juru bicaranya setan. Karena Yohanes 8:44, bapak segala dusta adalah iblis. Nah, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, pastikan namamu dan nama saya ada dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba itu siapa? Kitab kehidupan Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Jadi saudara, anak domba itu menuju melambangkan Tuhan Yesus. Nah, kita masuk lagi ayat yang berikut. Kita banyak baca ayat sekali ini. Di dalam tembok-tembok itu, kota tersebut adalah emas murni, tembus cahaya seperti kaca. Jadi saudara, tembok kota itu, kota Yerusalem baru itu adalah emas murni dan tembus seperti kaca. Saudara bisa bayangkan bagaimana itu kan. Tembus seperti kaca. Hari ini saudara, itu manusia berbunuhan, berebutan karena jual emas, memiliki emas. Saudara, emas bagi mereka itu lihat luar biasa. Tidak ada bait Allah karena sudah menjadi tempat Tritunggal. Saudara, di situ tempatnya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita tidak bicara tentang Tritunggal pada hari ini nih. Karena kami percaya adalah adanya Tritunggal, Trinitarian. Nah saudara, di dalam Yerusalem baru itu tidak ada kutukan, tidak ada kutukan. Sumpah serapah tidak ada lagi. Sakit penyakit tidak ada. Yang iri hati, yang kecewa, ya kan? Aduh, aku tidak dihormati, aku dilangkahi, tidak ngomong dengan aku dulu, kamu bisa, aku kepahitan, sudah tidak ada lagi itu. Amin. Tidak ada lagi. Di bumi memang banyak, tetapi engkau mesti praktek. Jangan engkau dikuasai oleh kepahitan, jangan engkau dikuasai oleh dendam dan sebagainya. Saudara, lepaskan pengampunan. Seperti Tuhan ngampuni engkau, kalau Tuhan ngampuni engkau pasti ngampuni yang lain. Tapi kalau engkau belum diampuni Tuhan, engkau tidak akan mengampuni orang lain. Itu saya sudah jelas. Tidak ada air mata, tidak ada. Dan tidak ada kematian. Saudara, tidak ada kematian. Karena tidak ada maut lagi. Nah, saudara ingat, inilah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita. Ibadah tidak dirintangi.
Saudara, engkau bisa ibadah sekendak-kendakmu dan tidak ada yang demo. Ya kan, tidak ada, oh ini mesti tutup, ini kan. Seperti hari ini kan, ada ibadah yang dilarang, ada yang ditutup, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, di kota Yerusalem baru, ibadah tidak dirintangi, demikian juga dalam kerajaan 1000 tahun di bumi juga sama, ibadah juga tidak dirintangi karena iblis lagi diikat. Nah, di sini iblis sudah dimasukkan ke dalam jurang maut. Iblis dengan antikris, dengan nabi-nabi palsu, mereka yang tidak percaya pada Yesus itu sudah dimasukkan ke dalam jurang maut di dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi saudara, manusia akan dimasukkan ke sana dan disiksa siang dan malam bersama-sama dengan setan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Para nabi palsu, para yang membuat ajaran sesat, dan sebagainya. Semua yang ada di bumi lenyap. Semua yang ada di bumi lenyap. Bisa katakan amin, saudara. Nah, kita masuk di sini lagi. Kita adalah ahli waris. Bisa katakan amin. Kita sebetulnya ahli waris. Ahli waris itu gini. Sebetulnya ahli waris adalah kalau orang tua kita meninggal, anaknya akan mendapat warisan. Kalau itu harta benda. Tetapi kalau orang tuanya meninggalkan warisan hutang, anaknya mesti bayar. Nah, tapi di sini saudara, kita adalah ahli waris kepada Bapa kita dan Tuhan memberikan kita tempat yang indah, yaitu Yerusalem yang baru. Di sana pengetahuan sempurna. Artinya gini, pengetahuan bukan seperti di bumi ini terbatas-batas, tetapi di situ dalam roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, jangan ikut kata ini, ya enggak enak di situ ya kan enggak enak, enggak ada apa-apa. Saudara, jangan sampai pengetahuan seperti itu, saudara. Di sana pengetahuan sempurna. Jadi bukan manusia itu seperti robot, hanya begitu-gitu, enggak. Di sana masih ada kehidupan, termasuk kerajaan 1000 tahun. Masih luar biasa. Kegiatan yang menarik. Tempat istirahat dari jerih lelah yang mengecewakan dan dari keributan. Jadi saudara, di tempat itu luar biasa, kreativitas kita luar biasa, termasuk kerajaan 1000 tahun sebelumnya. Jadi bukan tempat yang membosankan dan makan tidur itu bukan itu. Itu zaman Covid itu kan makan tidur stres. Nah, saudara tidur pun tidak nyenyak. Saudara, di sana ada pelayanan. Ya kan di sana kita bisa menyembah Tuhan, kita jadi pokoknya banyak sekali dan banyak hal yang tidak kita tahu. Karena apa? Karena kita tidak bisa membayangkan, karena yang buat itu Tuhan kok. Tidak ada yang malas-malas lagi. Nah saudara, tempat sukacita, amin. Tidak ada air mata, tidak ada tangisan, persekutuan yang indah. Saya tidak buka ayat ini, dan engkau catat saja, dan engkau buka pelan-pelan, akan di rumah, apa dikatakan ini semua. Saudara, sukacitanya luar biasa. Memang kita tidak bisa membayangkan, karena otak kita dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan yang membuat otak kita, kita tidak mengerti. Saudara, sama dengan laptop, dikasihkan dengan anak kecil, lihat ini ada film, ada bisa ngomong, dan sebagainya. Dia kan bingung, apaan ini kan? Tetapi dia belum mengerti. Tapi kalau anak itu sudah dewasa, mengerti, nah dia pelan-pelan mengerti. Demikian juga kita tidak mengerti, saudara, apa yang akan terjadi di sana. Tetapi kalau kita lihat, itu adalah Tuhan yang siapkan luar biasa indah. Luar biasa, karena Tuhan itu adalah baik, dan dia bukan asal-asalan memberikan sesuatu yang asal-asalan. Tidak, dia akan memberikan sesuatu yang indah dan sangat indah untuk anak-anak yang dikasihi. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, apapun yang hari ini terjadi, saudara tetap setia. Bisa katakan amin. Jadi pada hari ini, engkau bisa melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Buat Tuhan senang. Saudara, apa yang kau bisa memberi, berilah. Baik itu waktu, tenagamu, apapun yang ada pada Tuhan. Untuk Tuhan, semuanya tidak akan sia-sia.
Tuhan katakan dia akan menulis apa yang kau buat, apa yang kau perbuat selama di bumi ini. Perbuatan orang benar. Tapi yang penting adalah, saudara, namamu ada di kitab kehidupan. Jangan begini, engkau buat pelayanan, engkau buat kebaikan, ya kan, engkau buat amal, buat ibadah, ya kan, dan yang lain-lain. Tapi engkau belum benar di hadapan Tuhan. Artinya, dosamu belum diampuni, dan engkau belum punya roh Tuhan. Apa buktinya engkau punya roh Tuhan? Engkau punya roh Tuhan, engkau bisa bahasa lidah. Itu sebagai awal fisik. Dan engkau bisa menerima Yesus Tuhan. Engkau bisa percaya pada Yesus Tuhan. Dan engkau percaya pada firman. Nah, itu salah satu bukti, saudara. Nah, saudara, sebagai penutup, ketika firman Tuhan engkau mau baca, engkau mau dengar, baik itu melalui YouTube atau on-site atau offline di gedung, atau engkau baca sendiri, atau engkau dengar sendiri firman Tuhan, minta Roh Kudus hidupkan. Sekali lagi, minta Roh Kudus hidupkan. Ketika engkau mau doa, minta Roh Kudus hidupkan. Engkau berdoa dalam bahasa roh. Engkau minta hidupkan, saudara. Bahasa roh ini sangat penting, terutama untuk kita di sidang zaman Allah. Saya juga kurang tahu dengan gereja lain, tapi gereja lain juga ada, bahwa apalagi yang dikatakan pendeta, engkau mesti dibaptis bahasa lidah. Bisa katakan amin. Engkau mesti memberi makan kepada Roh Kudus. Engkau memberi makan pada Roh Kudus, lalu engkau mendapatkan buah Roh Kudus. Kalau engkau memberikan makan pada dagingmu, engkau beri makan pada dagingmu, kecewa, pengen dipuji, pengen dihormati, itu kan kedagingan. Engkau memberi kedagingan makanan, dan engkau terus kepahitan, terus dendam dan lain-lain. Saudara, hidupmu tidak mengalami sukacita, dan akhirnya ya engkau mungkin bisa terhilang. Tapi saudara, sebelum terlambat ini, mari saudara sekalian, kita mau melepaskan pengampunan dan kita mau minta Roh Kudus, karena Tuhan janjikan ini adalah Yerusalem yang baru. Bisa katakan amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Yesus akan ada di awan-awan dan siap sedia. Engkau siap atau tidak siap, waktunya Tuhan pasti dia ada di awan-awan. Dan saudara, lalu masuk 7 tahun, masa aniaya, dan kita turun lagi, Yesus turun ke Yerusalem, lalu terjadilah 1000 tahun damai di bumi. Lalu masuk ke dalam Yerusalem yang baru ini. Harap saudara bisa menangkap dan menjadi berkat. Dan saudara, andai kata, ada yang belum jelas, saudara jangan segan-segan hubungi kami. Itu tadi sudah ada, atau nanti ini sebentar ada nomor bisa dihubungi pada kami, dan saudara bisa lihat itu kami juga ada di IG, juga ada di YouTube, dan yang lain engkau bisa hubungi kami, dan juga ada HP WA, hubungi kami. Kami akan melayani saudara, dan kami siap. Kita akan tutup. Tuhan, kami terima kasih kalau Tuhan janjikan suatu Yerusalem yang baru. Sebelumnya Tuhan sudah janjikan bahwa kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun di bumi, di mana Yesus sebagai Raja dan kami akan ikut memerintah sebagai Raja-Raja dan sebagai imam-imam. Terima kasih Tuhan, janji-Mu yang luar biasa, dan biarlah kami bisa pegang janji-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum mengerti firman Tuhan, saudara, kalau engkau belum mengerti, biarlah kami akan doakan untuk saudara. Kau katakan dalam hatimu, minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan. Dan saudara, minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan, supaya engkau mengerti kasih Tuhan, mengerti janji Tuhan, mengerti firman. Ketika firman disampaikan, engkau baca dan engkau dengar, dan engkau antusias, engkau bergairah, rohmu menyala-nyala, dan hidup semakin hidup. Bukan sebaliknya, ngantuk dan mau tidur, bukan. Kalau engkau tidur, mau ngantuk, saya jawab, ada sesuatu yang tak beres. Ada roh jahat
yang menutupi mata hatimu. Ketika engkau berdoa, engkau tidak sanggup untuk berdoa karena engkau ditutupi oleh roh jahat. Ini perlu engkau buang. Saya katakan, engkau perlu buang, engkau perlu tolak roh jahat ini. Dan yang saya mau doakan adalah hari ini adalah supaya engkau mengerti firman. Tuhan, biar kami dapat mengerti firman dan kami minta Roh Kudus untuk hidupkan firman supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan dengan Roh Kudus yang terus memperbaharui hidup kami sehingga kami menjadi manusia baru, sehingga hidup kami semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Itulah tujuan hidup kami di muka bumi ini, kenama semakin serupa dengan Kristus supaya kami pada akhirnya sama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya sampai ke Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang sudah hadir, berkati yang kami sudah dengar, hidupkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Biarlah bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Saudara sekalian,
kita akan tutup dalam Bible Study hari ini. Dan biarlah saudara semuanya menerima firman sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa. Biarlah kami mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia, karena kasih karunia itu berkelimpahan di dalam Tuhan Yesus. Dan kami minta dengan pertolongan seorang penolong yang sudah manunggal dalam roh kami untuk mendapatkan kasih karunia ini untuk kami dan untuk kami bagikan pada yang lain. Nah, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain untuk mengubah mereka keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dan kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin. Saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Amin.